lukis. Seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa murni. Apa itu seni lukis? Seni lukis merupakan salah satu karya seni rupa murni yang lebih mengutamakan unsur warna, kemudian dibuat pada bidang datar. Biasanya media dalam seni lukis yaitu kanvas dan cat akrilik. Aliran dalam seni lukis. Yang pertama ada representatif. Representatif ini bersifat nyata atau sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya. Dalam artian di aliran representatif ini gambar sama persis dengan model yang dibuat atau tidak merubah bentuk. Yang B ada deformatif, yaitu menghasilkan bentuk baru tetapi tidak menghilangkan wujud asli. Yang C ada non-representatif. Non-representatif ini biasa disebut dengan abstrak. Nah, sekarang mari kita pelajari lebih lanjut tentang aliran representatif. Yang pertama ada naturalis. Naturalis ini sama persis dengan keadaan alam. Contoh tokohnya dari Indonesia yaitu Wakidi, dan dari mancanegara ada Claude Monet dari Prancis dan Turner dari Belanda. Yang kedua ada realis. Aliran realis merupakan aliran seni rupa yang penggambarannya benar-benar nyata, jadi detail dengan objek yang dibikin tanpa merubah sedikit pun. Contoh tokohnya ada Basuki Abdullah, Sindhu Tomo, Sujojo, dan Gustave Courbet dari Prancis. Nah, yang ketiga ada romantis. Di aliran romantis ini mengandung cerita kehidupan manusia dan sekitarnya. Jadi, gambar-gambar yang terdapat dalam aliran romantis bukan gambar cinta-cintaan ya. Jadi di aliran romantis menggambarkan momen-momen atau kegiatan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Tokohnya ada Raden Saleh, Syarif Bustaman, dan Francisco Goya dari mancanegara. Nah, ini merupakan contoh dari aliran-aliran lukisan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama ada aliran romantis, lebih kurang contohnya seperti ini, menggambarkan kegiatan manusia atau makhluk hidup lainnya. Yang kedua ada realis. Realis, di aliran realis ini penggambaran objek sama sekali tidak diubah sedikit pun atau sama persis dengan bentuk aslinya, yaitu detailisasinya sangat kelihatan di aliran realis. Yang C ada aliran naturalis. Di naturalis ini menggambarkan keadaan alam yang sebenarnya tanpa membentuk sedikit pun. Ada deformatif. Yang kedua ada deformatif. Contoh pembagian dari deformatif yang pertama ada surrealis, itu disebut dengan aliran mimpi. Mimpi, fantasi, atau imajinasi. Contoh tokohnya ada Salvador Dali, Ivan Sagito, Magritte, dan Andre Masson. Yang kedua ada impresionis. Di aliran impresionis, kesan yang ditimbulkan oleh si pelukis sangat terlihat dan juga warnanya sangat mencolok dan kontras. Tokohnya ada Esujono, Claude Monet, dan Pablo Picasso. Yang C ada kubisme. Di lukisan kubisme ini yaitu bentuk-bentuk geometri yang dihubungkan sehingga menjadi membentuk sebuah objek. Contoh tokohnya ada Bantara Lubis dan Pablo Picasso. Jadi Pablo Picasso tidak hanya terkenal di satu aliran, tapi berbagai macam aliran sudah dia kuasai. Yang D ada ekspresionis. Di ekspresionis ini pelukis menggambarkan suatu lukisan sesuai dengan pengungkapan jiwa yang sedang dia rasakan saat itu. Contoh tokohnya ada Vincent van Gogh dan Avandi. Nah, ini merupakan contoh-contoh lukisannya. Yang pertama ada impresionis, bisa dilihat ya. Yang ditimbulkan sangat terlihat serta warna-warnanya sangat kontras atau terlihat menarik ya.
Yang kedua ada surrealis. Nah, bisa kita lihat ini halu ya, kayak imajinasi gitu, fantasi. Ketiga ada ekspresionis. Bisa kita lihat ini merupakan contoh dari lukisan ekspresionis. Jadi merupakan ungkapan dari jiwa si pelukis atau gejolak hati si pelukis saja di sini ya. Next ada kubis. Nah, di kubis ini terlihat merupakan gabungan dari bentuk geometri yang dibuat sedemikian rupa hingga membentuk suatu objek yang indah. Yang terakhir ada non-representatif. Non-representatif ini biasa juga disebut dengan aliran abstrak. Tokohnya ada Amri Yahya, Bud Mukhtar, Sri Hadi, dan kalau dari mancanegara ada Piet Modrin dan Jackson Pollock. Dan lukisannya seperti ini ya. Nah, itu tadi merupakan pembagian dari aliran lukisan. Dalam seni lukis, yang pertama ada hubungan manusia dengan dirinya, yang kedua ada hubungan manusia dengan manusia lain, yang ketiga ada hubungan manusia dengan alam sekitarnya, yang keempat ada hubungan antara manusia dengan benda, dan yang kelima ada hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Teknik dalam melukis. Yang pertama ada teknik mozaik, yang kedua ada lukisan kaca, yang ketiga ada teknik plakat atau teknik menggunakan cat minyak, yang keempat ada teknik akrilik, kelima ada akuarel atau menggunakan cat air yang transparan, yang terakhir ada lukisan batik. Langkah-langkah dalam melukis. Yang pertama ada memunculkan ide atau gagasan, yang kedua ada membuat sketsa, ketiga menentukan media dalam berkarya atau bahan dan alat, dan yang keempat menentukan teknik, dan yang terakhir mewarnai dan menyempurnakan karya seperti ini. Nah, itu tadi merupakan materi dalam seni lukis yang akan kita praktikkan pada minggu depan. Nah, minggu depan kita akan mempraktekkan sebuah karya seni lukis yang bertemakan cita-cita. Jadi minggu depan kita praktek. Yang kalian harus siapkan di rumah untuk minggu depan antara lain alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama ada sketsa. Sesuai dengan tema kita yaitu cita-cita, kalian boleh membuat gambar sendiri atau print gambar dari internet yang bertemakan cita-cita kalian. Boleh dokter, desainer, ilustrator, komikus atau youtubers dan lain sebagainya. Bisa kalian pilih minimal 2, kalian print. Yang kedua ada telanan kayu. Ketiga ada cat akrilik. Nah, yang kalian beli harus cat akrilik ya. Ingat, cat akrilik, jangan sampai oil. Kalau sampai oil ini bakalan susah, repot. Harus cat akrilik. Mereknya usahakan Meris atau Titi. Merek cat ini sangat mempengaruhi kualitas kalian, sangat-sangat mempengaruhi. Kualitas warnanya itu bakal beda. Kalau kalian beli merek-merek yang lain itu biasanya kurang bagus. Dan yang kedua ada sedikit air. Nah, jadi di cat akrilik ini harus dicampur air sedikit. Next ada palet. Palet digunakan sebagai alat aplikator untuk menyampurkan cat dan air tadi. Itu menggunakan kuas. Jadi kuas sangat dibutuhkan. Kuas minimal 2 ya. 2 kuas gede sama kuas kecil itu minimal. Jadi kalau pengen punya satu set ya boleh. Next ada lap atau tisu. Lap di sini bertujuan untuk membersihkan cat-cat yang meleputan di lantai. Jadi lap sangat dibutuhkan. Nah, ini merupakan contoh dari karya-karya yang akan kalian bikin. Nah,
Menurutkan contohnya, contoh lain atau contoh dari kakak kelas kalian kemarin juga bisa kalian lihat di closing video ini nanti. Nah, selamat berkarya Ibu ucapkan untuk kelas 9. Jika ada pertanyaan atau kesulitan saat membuat atau menyiapkan alat-alat, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Minggu depan kita akan memulai untuk berkarya seni lukis menggunakan media talenan. Jadi bersiap-siaplah. Good luck and see you!